Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua LPPM Bapak Dr. Muhammad Yasin, yang terhormat Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat sebagai leading sektor dalam kegiatan KKNDR ini, kepada yang terhormat Kepala Pusat Penelitian yang saya hormati, serta seluruh tim LPPM, tim KKNDR dari LPPM yang terdiri, alhamdulillah pada siang hari ini, dan seluruh DPL, dan seluruh DPL kelompok 50 sampai 60 yang hari ini bisa mengikuti pelaksanaan pembekalan teknis KKNDR. Ada Pak Zudi, ada Pak siapa ini, banyak kayaknya yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati, serta seluruh peserta KKNDR tahun 2020 yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan, salah satu kegiatan dari KKNDR, sosialisasi. Ya, ini materinya Kepala Pusat Pengabdian yang harus disampaikan, jadi memang terjadwal. Ada tugas dari Kepala Pusat Kapus Pengabdian, yakni menyampaikan materi ini, bahwa KKN kali ini berbeda dengan KKN sebelumnya yang harus terjun di masyarakat dan menentukan lokasi dan izin kepada penguasa-penguasa setempat, penguasa lokal. Untuk KKN kali ini KKNDR, jadi teman-teman bisa melaksanakan KKN dari tempat masing-masing. Memang Diktis dalam hari ini, Kemenak Diktis memberikan arahan bahwa KKN bisa KKN KS, kerja sosial, bisa juga KKNDR, KKN dari rumah. KKN dari rumah, ya artinya KKN dari rumah, bisa dari rumah bagi mereka yang di rumah, yang ada di kos atau yang di pondok, maka itu adalah KKNDR juga istilahnya. Bukan kalau KKN pondok, KKN DP, bukan begitu. Semua dikatakan KKNDR. Tema tahun ini adalah moderasi beragama menuju peradaban masyarakat bermartabat dan sejahtera. Ini adalah topik yang dipilih oleh tim LPPM karena berbagai aspek terkait dengan moderasi beragama, juga tentang masyarakat bermartabat dan sejahtera. Dari tema ini, maka di breakdown menjadi beberapa materi. KKNDR ini dilatar belakangi oleh kondisi pandemi. Pandemi ini wabah yang tidak kita inginkan, tetapi karena sedang berlangsung, maka salah satu materinya adalah kepedulian COVID-19. Jadi KKN kita adalah salah satu bentuk pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat, pengabdian dosen terhadap masyarakat. Jadi salah satu bentuknya adalah kepedulian COVID-19. Entah itu apapun peran yang dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan kepedulian COVID-19, maka bisa dimasukkan ke dalam salah satu materi KKN ini. Yang kedua, relasi agama dan sains. Bagaimana agama ini memberikan solusi terhadap kehidupan bermasyarakat, tentu yang didukung dengan sains. Jadi ada dukungan dari sains. Jadi integrasi agama dan sains. Kemudian yang ketiga,
materinya adalah moderasi beragama. Bisa didengar suara saya ya? Bisa Pak Ali. Moderasi Bisa. beragama, kita tahu bahwa di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa ini, kelompok-kelompok masyarakat terbagi menjadi bagian-bagian yang begitu banyak. Ada yang memilih Islam radikal, ada yang memilih Islam inklusif, ada yang memilih berbagai macam itu. Moderasi beragama, bagaimana memilih kehidupan beragama ini yang memberikan memberikan wacana kepada masyarakat bahwa agama ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Tentunya begitu. Kalau mereka yang memilih radikal di dalam kehidupan keberagamaan, maka akan muncul sikap yang agak keras dalam kehidupan bermasyarakat. Yang lagi viral sekarang adalah klepon dianggap tidak islami, makanan klepon. Nah ini kan sudah terlalu. Padahal itu ada filosofinya klepon itu. Orang Jawa bilang kalau punya sakit udun ya. Kalau makan klepon itu akan sembuh. Nah itu kan ada filosofinya. Makanya bagaimana salah satu materi moderasi beragama ini dijadikan sebagai salah satu subtopik di dalam KKN-DR ini. Kemudian yang keempat, pendidikan dan dakwah keagamaan. Tentu pendidikan dan dakwah ini tidak bisa lepas dari kampus IAIN Kediri, karena misinya juga dakwah. Dakwah tentu sesuai dengan keahlian, sesuai dengan prodi masing-masing. Jadi pendidikan dan dakwah. Kemudian berikutnya adalah pendekatan KKN-DR. Yang pertama adalah mahasiswa melaksanakan program KKN-DR secara individu atau mandiri di lokasi sekitar tempat tinggal. Bisa dilakukan kelompok barangkali ya, walaupun di dalam KKN kita sudah dibentuk kelompok, tetapi kelompok itu hanya untuk memudahkan organisasi, memudahkan kontrol kegiatan mahasiswa masing-masing terhadap DPL-nya. Maka dibentuk kelompok. Tetapi pelaksanaannya adalah individu mandiri di sekitar tempat tinggal masing-masing. Dari beberapa pertemuan yang sudah dilakukan ini ada pertanyaan, Pak, kita satu tempat ini ada 3 orang. Bagaimana? Apakah bisa kelompok? Monggo. Jadi dilaksanakan kelompok, tetapi laporan tetap harus dilakukan secara individu oleh masing-masing mahasiswa terhadap DPL-nya. Bisa jadi 3 orang ini berkolaborasi dengan program studi yang berbeda-beda, peran yang berbeda pula dalam satu kegiatan. Bisa jadi karena mungkin zonanya adalah zona hijau, sehingga memudahkan untuk melakukan koordinasi. Tetapi tetap harus mandiri dan laporan mandiri. Yang kedua, mahasiswa melaksanakan kegiatannya dengan berbasis konten kreatif berupa hasil karya, menggunakan media sosial atau media yang lain sesuai dengan protokoler penanganan pandemi COVID-19. Jadi dalam melaksanakan kegiatan ini, mahasiswa dituntut untuk kreatif. Sekali lagi KKN itu adalah pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat. Tetapi kalau pada KKN pada tahun-tahun sebelumnya, apapun kegiatan dilaporkan secara manual, ada print out, diberikan ke DPL, diberikan kepada LPPM. Tetapi untuk saat ini mahasiswa dituntut untuk mengenal IT secara baik. Jadi membuat kegiatan dikemas sebagai sebaik mungkin, kemudian diupload dengan media sosial, di media sosial atau media lain yang sesuai dengan protokol penanganan pandemi COVID-19.
Jadi memang mahasiswa dituntut untuk kreatif. Kegiatan apa saja boleh nanti dilaporkan. Kemudian model kegiatan ini saya kira model-model kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa KKNDR. Pertama, sosialisasi COVID-19. Sosialisasi COVID-19. Ya, apapun cara yang dibuat, bagaimana sosialisasi itu bisa dipahami oleh masyarakat. Sekarang yang sudah banyak adalah bagaimana cara cuci tangan yang baik. Itu dilakukan oleh siapa saja. Tetapi beda orang, barangkali beda kreasi. Bagaimana menyampaikan sosialisasi tentang pentingnya cuci tangan misalnya. Atau mengambil segmen lain. Bagaimana pencegahan COVID ini dengan PHBS ya, perilaku hidup sehat. Ya, perilaku hidup sehat. Nah, bagaimana kita mensosialisasikan itu buat apa begitu nanti yang jelas terkait dengan sosialisasi COVID. Yang kedua, diskusi online. Ya, karena kegiatan kita KKNDR tentu diskusinya adalah diskusi online. Kita menggunakan teknologi yang sudah ada melalui kegiatan diskusi online. Barangkali memanfaatkan dengan dosen atau dengan orang-orang yang ahli di bidang kesehatan atau terkait dengan kegiatan keagamaan, diskusi online. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi tepat guna. Pemanfaatan teknologi tepat guna. Ya, teknologi tepat guna saya kira banyak hal yang bisa kita gali. Bagaimana teknologi itu bisa mempunyai manfaat yang lebih besar. Mempunyai manfaat yang lebih besar. Kemudian keempat, konsultasi agama. Konsultasi agama. Jadi saya kira banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan konsultasi agama bisa kita tiru, bisa kita modifikasi, bisa kita amati, lalu kita pakai. Jadi pakai sistem ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, tentu itu memerlukan kreativitas yang sangat tinggi. Kemudian kelima, itu adalah ngaji online. Ngaji online. Ya, sekarang sudah banyak tokoh-tokoh kita selama pandemi dan sebelum pandemi sudah memanfaatkan teknologi ini dengan cara ngaji online. Ada yang pengikutnya sudah ratusan, ada yang setiap ngaji hanya puluhan, 20, 30. Tapi lumayan ada pengembangan, ada pemanfaatan terhadap teknologi. Kemudian, ini contoh model kegiatan, contoh kegiatan ya. Misalkan sosialisasi COVID-19. Prakteknya, pelaksanaannya, edukasi tentang pencegahan COVID-19. Bagaimana kita melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan berpedoman pada protokol kesehatan. Karena sekarang eranya adalah new normal, normal baru. Karena COVID sampai sekarang belum ditemukan vaksinnya, maka bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Pentingnya memakai masker, pentingnya mencuci tangan, pentingnya menjaga jarak, social distancing, pentingnya physical distancing. Nah, itu kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena edukasi ini dianggap penting karena mengubah perilaku kepada masyarakat. Dulu pernah pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh salah satu perguruan tinggi untuk mengubah perilaku anak-anak yang tidak suka pakai pasta gigi, kemudian pakai pasta gigi, itu perlu waktu bertahun-tahun, 2 tahun untuk sosialisasi itu. Tetapi dari gerakan itu kemudian berhasil. Saya kira edukasi pencegahan COVID ini perlu dilakukan secara masif dan terstruktur.
sehingga masyarakat kita bisa mengubah hidupnya. New normal itu, jadi new normal ini harus perilaku baru juga. Tidak bisa new normal sama dengan normal itu. Maka perlu perlu edukasi bersama-sama, sehingga masyarakat lambat laun akan ada peningkatan dalam hal perilaku ini. Kemudian bisa pelaksanaannya melalui kerjasama dengan ahli. Ya, dengan ahli. Ya, siapa yang dianggap ahli, barangkali dokter atau gugus COVID, atau apa ya, ya orang-orang yang ahli misalkan di bidang sosialisasi COVID itu, bagaimana ahli virologi, bagaimana menjelaskan COVID, virus ini bisa berkembang, bagaimana virus ini bisa menular. Saya kira kalau kita kerjasama dengan ahli, maka pendapatnya lebih didengar daripada yang ngomong mahasiswa, apalagi dosen yang bukan berkompeten. Saya kira juga perlu dipertanyakan. Maka perlu kerjasama dengan ahli. Pelaksanaannya seperti itu. Kemudian produk atau hasilnya bisa berupa iklan, vlog, podcast, tutorial, talk show, audio, video, yang lain-lain. Nah, ini nanti ada penjelasan dari tim ahlinya, Pak Setiawan nanti ini yang ahli, bagaimana membuat iklan, bagaimana jalurnya. Ini adalah produk KKN-DR mahasiswa IAIN Kediri. Tentu ada tagline atau hashtag IAIN Kediri mengabdi, atau KKN-DR IAIN, atau IAIN Kediri apa. Tapi yang sudah disepakati oleh tim LPPN adalah tagline-nya IAIN Kediri mengabdi. Ini sudah dipakai sejak 2 tahun yang lalu, sehingga ketika Anda ngetik IAIN Kediri mengabdi, muncul, sudah viral banyak, sudah puluhan ribu, kira-kira begitu, puluhan ribu. Nah, barangkali dengan cara ini juga, maka kampus akan lebih mudah dikenal orang. Ya, memang kalau ingin viral itu harus kerjasama. Satu orang bersama-sama kelompoknya mau viralkan diri, sehingga orang lain penasaran, oh ini toh, walaupun konconi dewe. Tetapi dalam ilmu ekonomi, ya ilmu ekonomi kalau ada orang jualan, ternyata yang beli temannya sendiri, ini berapa harganya? Oh 500, murah. Itu kalau ekonomi, ini beda. Dari produk atau hasil karya itu kemudian diunggah di YouTube, bisa di Facebook atau di Instagram, yang menggunakan nama identitas atau akun sendiri. Nah, ini saya nggak tahu nanti penjelasannya Pak Setiawan ini, apakah pakai akun sendiri atau kelompok membuat akun untuk bersama-sama. Nanti Pak Setiawan ini yang lebih tahu teknisnya. Walaupun ada beberapa usulan pakai akun sendiri, ada yang usul pakai akun baru untuk dipakai bersama-sama. Kemudian konsep laporan. Nah, ini laporan KKN ada 2, jadi laporan mingguan dan laporan akhir ada 2. Jadi laporan, kalau dilihat di buku pedoman itu ada format jurnal kegiatan terlampir. Jadi hari ini melakukan kegiatan apa, buktinya apa, nanti dicantumkan, entah itu foto atau YouTube atau apa, begitu dilampirkan kegiatan ini. Laporan mingguan ini adalah laporan yang dibuat oleh peserta KKN dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari dalam waktu 1 minggu. KKN kita waktunya mulai pelepasan kemarin sampai akhir kurang lebih 45 hari. 45 hari. Jadi kalau dibagi minggu kurang lebih ada berapa? 6 minggu. 6 minggu. Jadi 6 minggu, setiap minggunya ada laporan. Ada laporan yang harus disampaikan. 45 hari sampai Agustus akhir. Kemudian laporan yang kedua adalah laporan akhir.
Laporan akhir adalah laporan yang dibuat laporan akhir adalah laporan yang dibuat selama KKN berlangsung. Jadi laporan akhir ya laporan gitu. Laporan yang terdiri dari satu atau A minimal satu artikel jurnal ilmiah standar jurnal. Jadi ada tulisan yang dihasilkan selama kegiatan KKN-DR ini. Jadi satu artikel jurnal ilmiah. Untuk terbit di jurnal ilmiah memang tidak bisa 45 hari itu langsung terbit, kayaknya agak sulit. Jadi paling tidak draftnya sudah jadi dan di bawah bimbingan DPL bagaimana draft itu layak untuk dimuat di jurnal. Ya, memang LPPM belum menyiapkan jurnal untuk pengabdian. Mestinya tahun ini harus punya jurnal sendiri, ya nggak tahu namanya belum digodok, untuk mewadahi hasil karya dosen, hasil karya mahasiswa, hasil karya dosen dan mahasiswa yang kolaborasi begini ini. Yang kedua B, laporan akhir minimal 1 flyer. Jadi pamflet cetak atau digital via Facebook atau Instagram dengan minimal 500 like yang ditunjukkan melalui bukti screenshot dan link flyer. Ya memang ini standar yang sudah didiskusikan panjang, 500 likes atau kalau di Instagram itu apa namanya, follower. Nah, ya bagaimana caranya lah Pak, nanti Mas Setiawan kayaknya tahu trik-triknya itu bagaimana untuk mendapatkan 500 like. Ya kalau temannya sedikit cari teman sebanyak-banyaknya. KKN ini KKN Angkatan DR ini ada 1.500 berapa lebih sedikit. Saya kira kalau dibuat teman semua kan sudah 1.500. Atau satu angkatan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Satu angkatan kurang lebih 200. Tarbiyah kurang lebih 300 atau berapa satu angkatan. Kemudian C minimal 1 audio visual. YouTube, Instagram dengan minimal 500 like atau subscribe atau follower ditunjukkan melalui bukti screenshot dan link audio visual. Minimal itu kan al-miqdar al-adna, aturan paling bawah, bisa lebih dari itu. Pak kalau kurang, ya monggo DPL nanti memberikan solusi. Dalam setiap KKN saya kira DPL punya kebijaksanaan di dalam memberikan penilaian kepada anggotanya atau mahasiswanya. Yang D, minimal 2 program karya pilihan yang dapat dipilih selain jurnal ilmiah, flyer, dan audiovisual. Nah, D ini 2 pilihan karya, hasil karya ini, spot iklan layanan, opini di media massa, cerpen, cerbung, puisi, karikatur, fotografi, kaligrafi. Ya, saya kira ini bentuk-bentuk yang sudah disepakati untuk menjadi pilihan-pilihan hasil karya. Kemudian ini masih ada lanjut ya, berarti setelah HI, film, dokumenter, fiksi, animasi, sandiwara radio, tutorial, talk show, podcast, vlog, dan lain sebagainya. Itu adalah pilihan-pilihan hasil karya yang bisa dipakai oleh mahasiswa DR, ya minimal 2 program karya pilihan. Mana yang dipilih sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemauan. Jadi itu sepintas tentang KKN DR. Nanti secara teknis akan dijelaskan oleh tim LPPM Pak Setiawan. Dari saya kira cukup, nanti ada dialog mana yang bisa kita diskusikan. Untuk sementara cukup sampai di situ. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ali. Ini langsung saya ambil alih saja untuk mempercepat
waktu. Yang saya hormati Kepala LP2M yang Kediri, Sekretaris LP2M yang Kediri, Kepala Pusat Pengabdian yang Kediri, Kepala Pusat Penelitian LP2M yang Kediri, Bapak Ibu DPL KKNDR, dan seluruh peserta KKNDR tahun 2020 yang Kediri. Langsung saja untuk menyingkat waktu kita, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjabarkan tentang beberapa di antaranya adalah prosedur pembuatan akun, kemudian yang kedua upload hasil karya, yang ketiga adalah laporan akhir, keempat tentang kondisi. Jadi apa yang saya jelaskan nantinya di dalam penjelasan kali ini nanti hanya seputar 4 poin. Gitu. Baik, masuk kepada poin pertama, yaitu pembuatan akun. Nanti tolong untuk seluruhnya saja Bapak Ibu DPL dan mahasiswa, nanti PowerPoint ini nanti akan saya share melalui chatting room, nanti silakan dipelajari, akan dibuka-buka kembali, dan jangan lupa juga nanti catatan saya cantumkan di bawah. Dan nanti kita bisa fokus kepada gambar yang ada di kotak hari ini. Nah, kita lanjutkan pada poin pertama, yaitu adalah pembuatan akun. Di sini tahap pertama yaitu DPL membuat akun email, kemudian dilanjutkan dengan membuat akun Google Drive dan akun YouTube. Akun YouTube menggunakan nama KKNDR yang Kediri 01. Adapun angka 01 di sini ini adalah merujuk kepada daftar kode dosen, daftar kode dosen pembimbing lapangan sesuai dengan yang telah diedarkan oleh LPPM. Jadi nanti ada KKNDR yang Kediri 01, 02, 03 sampai 100 sesuai dengan kode dosen. Nah, pada tahap pertama ini nanti yang membuat akun adalah DPL. Tapi jika DPL mengalami kendala, apa saja, nanti bisa kita lakukan kepada mahasiswa. Tidak harus DPL yang membuat, bisa mahasiswa yang membuat. Nah, ini luas. Yang penting nanti akunnya ada. Nah, tahap kedua, masuk ke tahap kedua. Nanti akun tersebut dikirimkan ke LPPM melalui Google Form. Nah, linknya sudah saya cantumkan di bawah ini. Ini bisa di copy paste. Ini juga link ini juga ada di dalam buku panduan. Jadi nanti silakan akun media sosial ini nanti dilaporkan kepada LP2M melalui link Google Form ini. Diisikan sesuai dengan permintaan yang ada di kolom tersebut. Kemudian tahap ketiga, akun yang telah dibuat tadi di-share kepada mahasiswa yang menjadi pimpinan DPL yang bersangkutan. Di-share sekaligus dengan passwordnya juga. Kenapa kok harus dengan passwordnya juga? Agar nanti mahasiswa ketika sudah menyelesaikan hasil karyanya nanti bisa mengupload secara mandiri hasil karyanya ke dalam akun DPL itu. Nah, ini nanti juga memudahkan kerja dari Bapak Ibu DPL. Nah, nanti tugas Bapak Ibu DPL hanya menilai saja. Adapun proses upload nanti bisa dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa atau oleh peserta KKN. Nah, kemudian pada tahap yang kedua, ini poin kedua, di sini ada upload hasil karya. Ada upload hasil karya. Jadi penjelasannya begini, mahasiswa atau peserta KKN yang sudah menyelesaikan hasil karyanya, hasil karya tersebut dikonsultasikan kepada DPL.
kepada DPR. Jika DPR sudah menyetujui, maka hasil karya tersebut bisa langsung diupload. Jika perlu revisi, maka ya direvisi seperlunya. Kemudian nanti ketika sudah disetujui, baru nanti bisa diupload. Nah, uploadnya kemana? Jika hasil karya itu berbentuk video, maka bisa diupload ke YouTube. Jika hasil karyanya berupa gambar, maka diuploadnya ke Instagram. Jika hasil karya tersebut berbentuk dokumen, maka bisa diupload ke Google Drive. Di sini ada kolom Facebook, tapi ini kosong. Maksudnya begini. Hasil karya berupa video, ini di sini yang dicentangkan hanya YouTube saja. Berarti video itu wajib diupload di YouTube. Adapun diupload di Instagram dan Facebook, nah itu monggo saja, itu boleh saja, tidak ada larangan. Tapi jumlah like yang dihitung nanti adalah dari YouTube. Like atau viewer nanti yang dihitung hanya di sini 500 itu, yang di sini tidak itu. Nah, kemudian ya hasil karya yang berupa gambar kan centangannya Instagram. Berarti nanti yang wajib yang wajib ngajarnya nanti ya di Instagram. Nanti like-nya yang dihitung juga dari Instagram. Adapun yang di Facebook nanti ya monggo silakan boleh. Tapi nanti like yang dihitung ya dari Instagram. Untuk YouTube dan Google Drive ini menggunakan akun yang di-share oleh DPL tadi. Ya, bukan akun pribadi. Kalau Instagram dan Facebook nanti bisa menggunakan akun pribadi. Bisa menggunakan akun pribadi dari masing-masing peserta. Namun, jika ada peserta yang menghendaki membuat akun Instagram secara berkelompok, itu tidak apa-apa. Ya, monggo saja, boleh-boleh saja. Tapi yang wajib menggunakan akun DPL hanya 2 ini. Enggak sih ada pengumuman dong. Kita lanjutkan. Poin ketiga, ini ada isi laporan akhir. Iya telah. Nah, kolom isi laporan akhir ini berisi, laporan akhir ini berisi tentang 1 program kegiatan KKNDR, 2 laporan mingguan, 3 laporan program kegiatan KKNDR, 4 laporan, nomor 4 adalah lampiran. Nah, note-nya 1. Setiap laporan diupload ke dalam Google Drive dengan format Microsoft Word atau PDF. 2. Untuk lampiran yang berupa hasil karya, peserta cukup melampirkan screenshot dan link hasil karya tersebut. Jadi nanti ketika misalkan contoh peserta memiliki hasil karya berupa video yang diupload ke akun YouTube-nya DPR. Nanti yang dijadikan lampiran adalah screenshot dari tampilan layar YouTube tersebut, YouTube video tersebut, disertai dengan link video tersebut. Nanti di link dan screenshotnya nanti dimasukkan di dalam kolom lampiran. 3. Untuk hasil karya yang berupa jurnal, opini, cerpen, dan lain-lain yang belum sempat diterbitkan, maka file tersebut harus diupload. Contoh misalkan peserta KKNDR memiliki hasil karya berupa jurnal dan jurnal tersebut belum sempat terbit, maka draft dari jurnal tersebut harus diupload di Google Drive. Draft yang dimaksud di sini adalah draft yang siap terbit, bukan draft yang masih mentah. Adapun jurnal yang sudah terbit nanti bisa cukup dilampirkan linknya saja di kolom lampiran laporan program kegiatan KKNDR di sini. Sudah terbit, nanti link OJS-nya di dalam lampiran laporan program kegiatan KKNDR ini. Nah, kemudian seterusnya di sini ada program kegiatan, ada program kegiatan kuliah kerja nyata dari rumah. Nah, di sini ada 5 kolom. Ada kolom waktu kegiatan, pada kolom waktu ini diisi dengan tempo mingguan.
Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, kelima. Nah, kenapa waktunya kok cukup dengan mingguan? Karena ini adalah masih program atau rencana. Jadi waktunya dibuat-buat. Kegiatan, nah, kegiatannya apa saja? Tuliskan di sini. Minggu pertama, kegiatannya apa? Untuk menghasilkan sebuah hasil karya itu kegiatannya apa? Uraian kegiatan. Kemudian manfaat bagi peserta, amatir dan masyarakat itu apa saja. Tahapan kegiatan ini berisi tentang langkah-langkah yang akan dilakukan di dalam melaksanakan kegiatan yang dicantumkan di sini. Jadi langkah-langkahnya ini apa saja? Jadi langkah-langkah dari kegiatan yang sudah dicantumkan di sini. Jadi, ini program kegiatan. Berikutnya ada laporan mingguan. Laporan mingguan di sini ini diisi tentang kegiatan peserta sehari-hari. Nah, ini dibuat kolomnya dibuat per minggu. Nah, ini 1 minggu. Misalkan kalau 1 minggu dibuat lembar begini, berarti nanti kalau KKN kita selama 45 hari itu kalau dikonversi ke dalam minggu, maka itu ada 6 minggu. Maka nanti akan ada 6 lembar seperti ini. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Nah, ini nanti diisi hari dan tanggal. HP-mu mana, Tan? Isinya kegiatan peserta sehari-hari. Misalkan hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Kegiatan mengikuti FGD yang dilaksanakan oleh panitia KKNDR yang Kediri. Lampiran. Nah, lampirannya ini nanti bisa melampirkan screenshot dari layar Zoom saat ini. Nanti bisa di screenshot, cantumkan di dalam lampiran. Lampiran ini prinsipnya adalah sebagai bukti bahwa peserta benar-benar mengikuti kegiatan FGD, dituliskan dan seterusnya, nanti akan seperti itu terus. Kemudian lampiran 4 ada laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini adalah jawaban dari program kerja. Kalau program kerjanya di sini ada selama 6 minggu, ada 6 kegiatan, berarti nanti laporan kegiatannya juga ada 6 kegiatan. Kalau program kerjanya nanti ada 7 kegiatan, berarti di dalam laporan kegiatan juga ada 7 kegiatan. Nah, untuk kolom waktu di sini nanti sudah diisi detail hari apa, tanggal berapa. Nah, kegiatan uraian manfaat ini sama, tahapan kegiatan sama dengan yang tadi. Lampiran ini diisi tentang bukti dari hasil pelaksanaan kegiatan. Nah, terus kemudian nanti contoh misalkan di dalam kolom kegiatan nanti misalkan kegiatannya sosialisasi pencegahan COVID di era new normal. Lampirannya apa? Nanti lampirannya bisa surat izin dari surat pemberitahuan KKN dari BPM, surat kerjasama, terus kemudian misalkan foto-foto kegiatan atau mungkin kegiatan sosialisasi itu didokumentasikan dalam video, misalkan video itu nanti dapat di YouTube. Nah, nanti video itu linknya bisa misalkan begitu dan seterusnya. Yang penting lampiran ini adalah bisa menunjukkan atau memperkuat bukti, yang memperkuat argumen bahwa kalian benar-benar telah melaksanakan kegiatan yang disebutkan di sini. Gitu. Nah, berikutnya isi Google Drive. Nah, jadi isi Google Drive nanti hanya ada 2 folder. Pertama, folder laporan akhir KKNDR, yang kedua, folder dosen pembimbing lapangan. Mahasiswa cukup fokus di laporan akhir saja, tidak perlu memikirkan foldernya dosen pembimbing lapangan. Laporan akhir KKNDR isinya apa saja? Ya, ini tadi ada program kegiatan KKNDR, laporan mingguan, laporan
program kegiatan KKNDR dan lampiran. Ini isi dari laporan akhir. Nah, sekarang folder desain pemimpin isinya apa saja? Nah, isinya ini. CVDPL, materi pembekalan, daftar hasil pembekalan, terus kemudian bukti screenshot pembekalan. Ini isi folder DPL. Secara umum nanti Google Drive itu isinya hanya 2 folder ini. Tidak ada folder lain selain 2 ini. Makanya tadi di awal sudah saya sebut bahwa akun ini tidak menggunakan akun pribadi, tapi akun baru yang dikhususkan untuk kegiatan KKNDR. Nah, misalkan dari laporan akhir KKNDR ini, jika diklik nanti akan muncul seperti ini. Folder laporan akhir nanti akan berisi nama-nama mahasiswa yang berada dalam satu bimbingan DPL. Misal ini foldernya bimbingannya Pak Munib misalkan. Nah, nanti berarti di dalam folder laporan akhir KKNDR ini nanti isinya adalah folder-folder dari mahasiswa yang dibimbing oleh Pak Munib. Satu folder untuk satu mahasiswa, satu folder untuk satu mahasiswa. Misalkan Umar Bakri, NIM, strip, prodi. Nanti penulisannya seperti ini. Foldernya nanti penulisannya seperti ini. Nama, NIM, kemudian prodi. Nah, dari dari folder masing-masing peserta KKN ini nanti jika dibuka isinya akan seperti ini. Isinya dari file dari masing-masing peserta. Bisa berisi rencana program kegiatan KKNDR, lampiran, laporan akhir dan sebagainya. Jadi setiap folder hasil setiap file atau folder setiap file hasil yang berisi laporan kegiatan ataupun lampiran ataupun apapun itu yang berkaitan dengan kegiatan KKNDR nanti dimasukkan ke folder masing-masing mahasiswa. Nah, foldernya Umar Bakri berarti nanti masukkan sini semua. Mahmud ya masukkan Mahmud semua. Jadi nanti kalau pengen mengetahui perihal Umar Bakri ya tinggal diklik Umar Bakri aja nanti semuanya akan muncul di sini. Itu dan seterusnya. Untuk DPL nanti isinya hanya seperti ini, hanya 4 DPL, materi pembekalan, daftar hasil pembekalan, bukti screenshot pembekalan. Nah, ini untuk yang DPL mahasiswa tidak usah mikirkan ini. Begitu sementara Pak Rosyid, terima kasih atas waktunya. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu DPL dan seluruh peserta KKN. Untuk selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Pak Rosyid untuk dilanjutkan kepada sesi tanya jawab.